Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 dan angkatan-angkatan lainnya. Saya Zainal Masuri, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 2 Sidoarjo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan pagi hari ini nanti, saya akan melakukan praktek supervisi akademik coaching kepada rekan sejawat di sekolah saya, yakni Bu Ika Puspikasari. Ini sebagai bentuk pemenuhan tugas calon guru penggerak di modul 2.3 ini. Mudah-mudahan supervisi akademik versi latihan ini nanti bisa berjalan lancar dan juga membawa dampak yang positif khususnya untuk saya, rekan sejawat yang saya supervisi, dan juga lingkungan di sekolah saya. Lebih jelasnya, monggo disimak video supervisi akademik di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Selamat siang Bu Ika Puspikasari. Selamat siang Pak Zainal. Guru kelas 1, Ya. idolanya para siswa. Ya. Sehat Bu ya pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Hari Di ini Ramadan hari yang lima. lima. Iya betul. Puasa Bu ya? Insya Allah Pak. Oke. Iya. Terima kasih kesediaannya untuk memenuhi janji kita beberapa hari yang lalu Bu. Iya Pak. Kita akan melaksanakan supervisi akademik. Iya. Ini merupakan tugas saya Bu sebenarnya. Iya. Hari ini kelas 1 yang ngajar siapa Bu? Hari ini pelajaran agama Pak oleh Pak Maudi ya betul. Berarti jelas lodang longgar Bu Ika, Lodang. tidak mengganggu waktu pembelajaran dan sama tidak sekali. merugikan anak-anak dalam belajarnya Bu ya. Tidak Pak, hari ini sudah ada guru tersendiri. Baik Bu Ika, ini seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, hari ini saya akan belajar menyupervisi panjenengan Oke. coaching. Ini merupakan tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak Bu Ika, Oke. untuk melaksanakan supervisi akademik, yakni nanti belajar menyupervisi Bu Ika. Oh iya Oke. Pak. Iya. Sebelum saya supervisi, mungkin Bu Ika nanti inginnya proses supervisi itu yang seperti apa, dan ending terakhir dampak baiknya dari supervisi ini seperti apa, seperti itu. Mungkin nanti bisa menjadi bahan referensi saya untuk menyusun kisi-kisi supervisi berikutnya. Iya, jadi harapan saya ini Pak ya, selama proses supervisi nanti saat saya mengajar ke siswa saya ini pembelajaran berjalan dengan lancar, dan juga dari sini saya akan belajar Pak, ternyata mengajar dengan didampingi itu seperti itu Pak. Terus kemudian dampaknya nanti semoga kedepannya ini akan lebih baik lagi Pak. Dari jenengan juga ada komentar yang lebih bagus tentang pembelajaran yang saya sampaikan ke siswa saya. Seperti itu Pak. Berarti intinya nanti supervisi berjalan lancar, anak-anak tidak dirugikan Iya, juga, betul sekali. jenengan tidak canggung di kelas Iya, ketika iya. melaksanakan pembelajaran. Nggih, sekali Pak. Saya bisa tuntas melaksanakan tugas supervisi, iya. dan ending akhirnya nanti berdampak baik positif untuk Iya. kita, di Siswa dalam saya, siswanya juga, dan jenengan juga, dan saya juga tentunya. Iya, Oh, seperti luar itu. biasa. Iya. Berarti ini nanti kita akan map komunikasinya saling menyambung seperti Nggih itu. Pak, oke. Ngomong-ngomong Bu Ika, besok mata pelajarannya yang akan disajikan ketika saya praktek supervisi itu pelajaran apa Bu kira-kira? Ini mata pelajaran yang akan saya sampaikan besok itu adalah PPKN Pak Zainal. PPKN. Iya, pendidikan kewarganegaraan Pak Zainal. Terus kemudian ini tentang cinta lingkungan sekitar seperti itu Pak. Ya, ini kelas 1 berarti kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka Pak. Berarti sudah berdiri permakuannya masing-masing. Sudah berdiri, jadi tidak seperti K13 kemarin Pak. Oke, berarti jenengan kan mengambil mata pelajaran PPKN cinta Nggih. lingkungan. Iya. Ini kan tentunya
ada sebuah tujuan pembelajaran yang harus terpenuhi ya. Iya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang panjenengan pilih untuk disajikan supervisi akademik besok niku napa mawon? Iya. Tujuannya Pak nggih. Seperti ini Pak, tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan besok. Ini kan materi saya tentang arah mata angin Pak ya. Iya. Cinta lingkungan arah mata angin kaitannya dengan lingkungan sekitar. Iya. Ini saya harapkan ini siswa saya ini bisa membedakan arah utara, selatan, barat ataupun timur Pak. Jadi pas satu Pak itu kan masih sulit menyampaikannya. Apalagi di daerah desa seperti ini Pak, yang biasanya kebiasaan lor kidul wetan kulon seperti itu Pak. Betul, kiwa tangan. Iya, seharusnya kanan kiri. Iya, betul sekali Pak. Iya, Jadi iya, itu iya. masih memapak di pikirannya mereka yang seperti itu. Kemudian anak ini agar bisa kayak loh, nih tanggoku hadapnya ke utara. Rumahnya Seperti menghadap ke utara, iya, rumahnya menghadap ke selatan. Iya, karena saat ini kan mereka tidak paham Pak seperti itu. Betul. Iya, arah utara selatan. Iya, ya itu penanaman dari kelas 1 itu memang betul. Iya. Menurut seperti itu. salah seorang filosofi handal kan, Oke. penanaman arah kepada anak itu Harus harus jelas. sejak dini biar nanti kedepannya anak tidak salah arah dan juga tersesat di jalan yang Iya, salah. betul sekali Pak. Semangat Bu Ika ya. Semangat Pak. Tentunya Tetap. di dalam menyampaikan pembelajaran besok sesuai dengan tujuan akan terpenuhi. Ya, amin. Nah, Oke. jadi di dalam memenuhi tujuan itu nanti kan tentunya Bu Ika ada sebuah persiapan khusus ya. Iya, iya. Karena mau disupervisi loh. Beda Iya, iya. dengan pembelajaran biasa. Iya, iya. Yang Kita tidak nyantai, iya, iya. tidak mempersiapkan Iya, iya, iya. mental dan lain sebagainya. Karena ini supervisi kan kita harus menampilkan Iya. yang maksimal, yang sekiranya pantas Bu Ika tampilkan disajikan Iya, iya. besok kaitannya dengan hasil dari supervisinya. Iya. Persiapannya apa? Persiapan yang pertama ini otomatis persiapan mental Pak ya. Oh, mental, Iya, ya. persiapan mental karena mungkin jarang sekali Pak saya disupervisi seperti ini apalagi teman sejawat gitu Pak ya. Jadi persiapan mental, kemudian saya akan menyiapkan materi sebagus mungkin Pak, seperti itu. Yang kemudian nanti siswa saya ini juga akan mendapatkan materi saya dengan paham seperti itu Pak. Oh, iya. Bu Ika jadi guru sudah 10 tahun ya? Oke Pak, 10 Insya Allah tahun. saya yakin dengan pengalaman sebagai guru 10 tahun ini mentalnya insya Allah sudah teruji Oh, seperti itu Pak ya. di dalam menyampaikan pembelajaran dan juga di dalam berkolaborasi tentunya Bu Ika. Oke, Nah, ini meskipun mempersiapkan mental, saya yakin Bu Ika ini juga mempersiapkan semacam alat-alat peraga untuk pelaksanaan pembelajaran biar lebih mudah. Iya, iya. Jadi untuk siswa kelas 1 ini Pak, ini saya kebanyakan biasanya menggunakan gambar. Oh, gambar, Iya. medianya gambar. Iya, buku teks otomatis juga ada Pak, ini tentang dari guru pendidikan juga ada. Kemudian nanti akan ada LCD proyektor Pak ya, layarnya juga untuk siswa yang anak ini mungkin akan senang Pak ya, kayak Iya. TV seperti itu Pak. Berbasis IT kan? Berbasis IT, betul sekali Pak Guru. Berarti dari situ nanti kita bisa melihat kira-kira Bu Ika nanti metodenya yang akan digunakan gitu. Yang dalam pembelajaran ini tentunya Bu Ika sudah punya metode. Iya, Gitu. iya. Nah, dari metode itu tentunya Bu Ika juga punya alasan. Oh, anak itu harus saya beri seperti ini. Nanti apa biar nanti jadi seperti ini. Iya, iya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira metodenya apa Bu kira-kira? Iya, metode saya nanti Pak dalam mengajar itu nanti anak akan saya perkenalkan dengan gambar Di awal ya. di awal ya, gambar di layar Pak nggih tentunya. Kemudian mereka akan ini saya akan perkenalkan arah utara, selatan dan juga seperti itu Pak. Kemudian batas-batasnya, yang nantinya di mana dengan melihat gambar itu nanti saya akan mengelompokkan mereka seperti itu Pak. Oke. Buat kelompok di awal. Oke. Jadi ada kelompok-kelompok yang Iya. terbentuk di situ. Iya, sesuai dengan kemampuan mereka Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan Iya belajar betul. siswa. Saya nanti akan bedakan yang visual yang mana, kinestetik yang mana, seperti itu Pak. Berarti nanti kalau sudah dibentuk kelompok-kelompok ya, Iya, di situ nanti kan sesuai dengan kelompok kebutuhan belajar siswa. iya. Nah kalau ada kelompok-kelompok kebutuhan belajar siswa, berarti kan membutuhkan alat dan juga bahan ya. Iya. Alatnya tentunya nanti setiap kelompok kan berbeda-beda. Iya Pak. Nah, meskipun alat utamanya berikan nanti apa itu buku pendamping. Iya, buku pendamping itu yang utama Pak. Ya. Kira-kira apa Bu nanti alat dan bahan yang Iya Pak. Jadi di situ nanti saya akan membedakan tadi Pak yang sudah saya katakan kinestetik dan visual Pak nggih. Yang kinestetik ini nanti saya akan arahkan langsung keluar
keluar di kelas, luar iya, kelas. Oh, di iya. kelas. Kemudian yang visual ini akan saya putarkan video seperti itu Pak, biar mereka itu mengenal langsung. Jadi kita langsung bedakan Pak. Kemudian nanti setelahnya itu siswa saya ini akan mempresentasikan Pak. Gitu. Berarti Bu Ika nanti alatnya banyak ya. Pertama, outing kelas memanfaatkan Iya, lingkungan sesuai dengan temanya cinta alam sekitar. Iya, lingkungan Terus yang di sekitar. dalam kelas menggunakan LCD proyektor, iya, betul berarti sekali. berbasis IT tadi. Iya, betul sekali Pak. Bagus, Bu Ika ini semangatnya luar biasa. Oke, Pak. Saya salut dengan Bu Ika ini. Mudah-mudahan pembelajaran besok itu bisa berjalan lancar Bu ya. Iya. Tentunya dengan berbagai alat yang sudah ditentukan Iya. dan metode yang jenengan pilih. Kalau boleh tahu, ceritakan sedikit saja tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu seperti apa kira-kira? Tadi sudah saya katakan, saya membagi 2 kelompok, kinestetik dan juga audiovisual Pak Nggih. Karena siswa saya ini 10 Pak, yang 6 ini termasuk apa Pak ya ini? Yang 6 ini adalah kinestetik, yang 4 ini adalah audiovisual. Saya nanti akan membedakan anak-anak itu Pak G antara audiovisual dan kinestetik G. Kemudian setelah itu dari 2 kelompok ini nanti saya akan siswa saya akan untuk mempresentasikan hasil karya mereka Pak. Hasil karyanya. Hasil karyanya yang satu kan nanti dari melihat video itu menggambar Pak, yang pengamatan nanti langsung di depan kelas, seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir nanti saya akan memberikan post-test Pak, seperti itu. Oh, post-test kan? Iya, post-test juga. Tentunya post-test itu berarti ngambil materi-materi yang panjenengan saksikan Iya. di pembelajaran tadi. Betul sekali Pak saya. Nah, dari post-test itu perkiraan mungkin ada Bu ya, materi yang sekiranya sulit oleh siswa dianggap sulit seperti itu. Iya. Mungkin ada Bu. Ini mungkin Pak ya. Siswa yang mungkin agak lemah Pak nggih. Kan setiap saya tidak mungkin Pak masuk ini saya bedakan audiovisual dan kinestetik tetap saja yang lemah dalam mengikuti materi Pak. Seperti itu. Mungkin saya akan bedakan soal untuk yang agak lemah itu berbeda materinya, dan untuk yang lebih unggul itu nanti akan lebih soal yang lebih sulit seperti itu. Jadi tingkatan bobot soalnya berbeda seperti itu. Itu berarti materi yang dengan siapkan Iya, seperti itu. iya Pak, seperti itu. Iya. Nah, terus khusus untuk materi yang khusus anak-anak yang lemah, ini perlakuan khususnya jenengan nanti kira-kira dalam pembelajaran kali ini menerapkan perhatian khusus yang seperti apa? Iya. Saya akan mendampingi langsung ke mereka yang lambat Pak. Ini ada 2 anak Pak dari siswa saya yang lambat dalam menangkap materi. Iya, seperti itu Pak. Jadi saya akan mendampingi langsung ke siswa tersebut. Berarti pendampingan khusus. Iya, karena kelas 1 Pak nggih. Iya, mungkin kalau kelas 4 itu sudah berbeda Pak. Ya, kelas 1. bisa diajak pikir sedikit banyak seperti itu. Iya. Mungkin lambatnya itu dari kompetensi apa itu Bu? Mungkin anak itu? Dari kompetensi membacanya Pak Membacanya. ini. Iya, masih Karena kelas 1. belum paham itu seperti itu. Nah, mungkin untuk mengatasi strategi mengatasi kompetensi anak yang lambat itu apa? Strategi untuk mengatasi anak yang lambat ini saya menyarankan kepada orang tua untuk karena sekitar 2 anak, kalau yang lainnya yang lainnya itu sudah dengan sendirinya mereka sudah les sudah dileskan di luar. Kemudian yang 2 anak itu karena faktor orang tua yang keluar negeri. Jadi saya sama mbahnya di rumah. saya WA ke orang tuanya, kemudian anaknya kemudian dileskan seperti itu Pak. Iya. Berarti Bu Ika nanti akan menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid terkait dengan permasalahan siswa yang mengalami kelemahan itu merupakan sebuah strategi khusus ya. Iya, betul. Memang betul. Sekolah itu kalau komunikasi dengan wali muridnya bagus, tingkat keberhasilannya akan mudah. Betul sekali Pak. Bagus sekali persiapan Bu Ika mulai dari awal. Saya melihat jenengan sudah sangat yakin mentalnya, terus persiapan materinya juga sudah matang. Bahan dan alat peraganya juga sudah disiapkan, metodenya juga sudah dipilih. Mudah-mudahan pelaksanaan observasi nanti bisa berjalan lancar ya Bu Ika. Dari awal hingga akhir, membawa dampak yang positif untuk jenengan, siswa jenengan, sekolah, dan juga bagi saya tentunya. Terima kasih Bu Ika, selamat melaksanakan observasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Tolong ketua
pembelajaran kita hari ini yaitu cinta lingkungan anak-anak. Pelajarannya adalah GKN. Kalian tahu ini kira-kira gambar apa saja? Angin. Yang kemarin kita sudah pelajari, kita ulangi lagi hari ini, sebelum belajar dimulai, guru akan tanya, sebelah sana arah mana? Timur, selatan, utara. Pintar sekali anak-anakku semua. Jadi sudah bisa membedakan, Iya. utara, selatan, dan timur. Nanti akan guru bagi menjadi 2 kelompok, Iya. Jadi nanti yang 4 anak nanti pengamatan di luar, yang di sini nanti akan guru pasang LCD proyektor untuk kalian bisa melihat arah mata angin. Selatan. Masih berapa anak ini ya? Utara. Barat. Oke, baiklah. Ya, masuk kelas dulu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ika, setelah 35 menit Iya, Pak. saya melihat jenengan praktek mengajar di kelas seperti biasanya. Ini kelihatannya sangat lancar, anak-anak sudah antusias meskipun panas-panas di lapangan, tetap semangat Iya. untuk mengikuti pelajaran jenengan kaitannya dengan arah mata angin. Iya, iya, betul sekali. Di arah mata angin. Ini saya lihat runtutannya juga sudah luar biasa. Itu menurut saya Bu ya. Iya, iya. Sekarang menurut jenengan bagaimana dari hasil materi yang Iya. jenengan sajikan dan ditunggui oleh supervisor atau observer seperti saya? Iya, iya. Angan-angan saya tadi Pak ya, kalau mengajar itu ditunggu oleh Mas Jawa seperti Anda tadi, saya angannya nanti gimana mental saya bakal down Pak, nyalinya cut seperti itu Pak ya. Ternyata alhamdulillah lancar-lancar saja Pak, juga tidak mengalami kendala dan mengalir dengan sendirinya Pak Jeno, seperti itu tadi Bu. Berarti Bu Ika sangat menikmati perjalanan Iya. pembelajaran dan juga anak kelihatannya mengikuti Oke. alur yang Bu Ika sajikan Iya, betul. dalam proses pembelajaran seperti itu ya Bu. Iya. Berarti kalau saya boleh tahu kira-kira proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang jenengan angan-angankan di rancangan pembelajaran yang tersusun atau belum? Iya. Persentasenya? Persentasenya ini sekitar 80% Pak ya, sudah sesuai dengan angan-angan yang sudah saya rencanakan seperti itu Pak. Tapi ini juga ini Pak ada sebagian anak yang karena memang kendalanya sejak awal saya katakan bahwa ada beberapa anak yang belum bisa membaca, memahaminya, jadinya ini kendalanya di situ Pak. Iya. Lumayan, 80% itu sudah hasil yang luar biasa. Iya, Pak. Ketercapaiannya yang sudah kita laksanakan dari itu. Terus sekarang dari 80% itu kira-kira jenengan puasnya di titik yang mana? Iya. Dari 80%? Dari 80% ini puasnya ini saya ini Pak, anak-anak sangat antusias sekali Pak dalam materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian pada saat saya ajak keluar kelas Pak ya, mereka antusias sekali juga mengikuti seperti itu Pak. Iya. Saya melihat tadi juga seperti itu. Iya. Terus terkait dengan di tujuan pembelajaran, Iya. jenengan akan menyampaikan anak nanti bisa memahami Iya. dan tahu akan arah mata angin. Itu tadi jenengan mengukurnya untuk mengetahui tujuan pembelajaran itu dari mana? Iya. Tadi saya kan begini ya Pak ya. Anak saya suruh menunjukkan Pak, utara, selatan, mana. Sebagian besar dari anak didik saya itu langsung mengetahui arah mata angin tersebut Pak, arah utara, selatan, barat, kemudian timur, seperti itu. Ya, berarti itu juga sebagai sarana mengukur ketercapaian. Iya, tujuan betul pembelajaran sekali juga. Pak. Jadi materi saya itu tersampaikan, kemudian anak bisa menyerapnya juga Pak. Terus Bu Ika tadi kan bilangnya ada 20% yang mengalami kurang tuntas Iya, iya. kesulitan. Itu kira-kira yang menjadi kesulitan siswa di apa selain membacanya? Selain membaca, anak itu masih daya tangkapnya Pak. Daya tangkapnya. Karena usia juga
belum masuk kelas 1 Pak Angge, masih 6 tahun, jadi daya tangkapnya itu masih tidak fokus ke pelajaran tersebut. Nggih. Jadi Di samping belum bisa membaca juga daya tangkapnya sangat iya, kurang. iya. Jadi Buika kan juga sudah memahami Nggih. kondisinya seperti Iya, itu. iya. Nggih. Memang anak itu kan ada batasan-batasannya. Betul dan sekali, memiliki, ya. Tingkat intelektualitas berbeda-beda. Nggih. Untuk menghadapi kesulitan yang seperti itu, kira-kira Buika nanti di waktu yang akan datang, masih ada beberapa bulan sebelum kelas 2, Nggih. kesulitan itu nanti akan teratasi dengan cara apa kira-kira? Dengan mendekati siswa langsung tersebut Pak Angge, dengan pendampingan khusus, dengan setiap nanti istirahat sebentar saya akan mendampingi siswa tersebut untuk membaca lah. Dari pahamnya anak itu kan dari membaca Pak, dari situ saya akan membimbing anak secara perlahan-lahan seperti itu Pak, dari beberapa siswa tadi. Itu solusi untuk mengatasi kesulitan. Iya, dan Kalau juga seandainya dari solusi itu nanti belum menjawab kesulitannya Buika, kesulitannya anak, mungkin ada alternatif lain. alternatif lainnya setelah naik kelas 2 nanti, guru di kelas 2-nya Pak, nanti saya akan berbicara dengan guru, menyampaikannya tujuan saya seperti ini karena anak ini memang benar-benar belum memahami, ya bukan tidak memahami Pak Angge, belum memahami seperti itu. Berarti latar belakangnya anak ketika di kelas 1 Iya. sampai batas akhir masa pembelajaran Oke. belum tuntas, kita menyampaikan ke guru kelas atas. Iya. Bagus sekali. Berarti itu menunjukkan kolaborasi Antara rekan guru sejawat iya, antara guru kelas 1 dengan kelas 2 kelas 2. seperti itu. Mudah-mudahan alternatif opsi itu nanti akan bisa berjalan Bu ya. Oke, Kalau kelas 1 kalau- ini saya yakin karena masih ya namanya Peran anak di seperti tahap itu, dari TK ke SD seperti itu. tentunya nanti pendampingan khusus dari guru dan Iya. juga dari orang tua akan menjadi nilai tersendiri Iya, betul sekali. bagi anak. Untuk itu Bu, mari kita bersama-sama mengidentifikasi dari hal-hal yang telah dengan laksanakan tadi. Mudah-mudahan nanti akan menjadi peningkatan ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Oke. Peningkatan Iya. kompetensi tentunya, Iya. kompetensi untuk jenengan sendiri Iya, betul. dan untuk anak-anak, Betul, untuk nggih. sekolah, Iya. dan juga memenuhi tugas saya sebagai supervisi. Iya. Dan juga untuk kemajuan ke depannya Pak Angge. Buika ini tadi merasa terganggu nggak dengan adanya saya ketika jenengan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas seperti tadi? Buatan sama sekali Pak, itu malah nanti buat saya ini sebagai ini Pak ya, penyemangat saya. Jadi kalau saya mengajar ini ada nanti yang mengomentari kesalahan saya di mana, kebenaran di mana, seperti itu Pak. Jadi jadi bersemangat seperti itu Pak. Sebagai tolak ukur. Tolak ukur nggih. Berarti kalau begitu Buika kan punya rencana ke depan untuk pertemuan berikutnya. Meskipun nanti disupervisi atau tidak, Iya. kalau hari ini rasanya disupervisi itu seperti itu, Iya. nanti kalau tidak disupervisi, setelah supervisi Harus tetap sama Pak. Jadi memberikan materi ke siswa harus tetap sama seperti di supervisi seperti itu. Hanya pada saat supervisi ini dibaik-baikan, ternyata setelahnya mboten lebih baik. Ya, jadi harus lebih baik seperti itu Pak Zainal nggih. Terima kasih Buika, Nggih. semangat sekali, mudah-mudahan semakin profesionalitasnya meningkat, hasil-hasilnya ke siswa semakin terasa, Iya. dan nanti tentunya kita hanya bisa saling berdoa, Nggih. mudah-mudahan bersamaan misi menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa Oke. ini benar-benar terwujud. Amin. Mohon maaf Buika ya apabila selama Nggih. observasi dan hingga titik ini ada beberapa perkataan atau pertanyaan yang Iya, sekiranya kurang pas di jenengan. Iya. Ini namanya saya juga masih belajar supervisi. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan referensi saya iya. untuk memperbaiki ke depan supervisi yang lebih bagus lagi. Amin, iya. Menurut grade kemarin kan Iya. supervisi itu membentuk seseorang menjadi lebih baik lagi, Amin. atau belajar mengajar apa yang sudah ada, Iya. seperti itu. Terus sama ICF Iya. itu kan menjelaskan bahwasannya supervisi ini merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan potensi seseorang. Iya. Jadi bukan menakut-nakuti atau Iya. bukan mencari apa itu Kesalahan. dan Iya. kelemahannya. Mudah-mudahan Buika hari ini tidak merasa dicari-cari Buatan kesalahan dan tidak sama kelemahan. sekali ya. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah semangat dan potensi ke depan Iya. ke depannya. Iya. Itu Buika nggih. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Selalu Pak. semangat untuk menyusun Iya, pembelajaran betul. dan bisa melaksanakan pembelajaran secara tuntas Buika. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.